Oke, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contextual references. Nah, apa sih contextual references itu? Nah, reference dulu ya, mulai dari kata reference. Reference atau kata rujukan ya, kita biasanya akan menemui ini pada text readings ya. Misalkan kita membaca suatu teks, kita mungkin akan menemui kata-kata ganti tertentu. Misalkan she, he, it, they, we, us, seperti itu. Atau mungkin kata lain yang menggantikan orang atau benda tertentu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kata-kata ini merujuk pada siapa atau apa, kayak begitu ya. Nah, kalau di sini pengertiannya reference atau references are words which substitute for other words to avoid repetition. Ya, jadi kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata lain untuk menghindari pengulangan ya. And it can be mentioned earlier or later ya. Jadi dapat disebutkan di awal atau setelahnya, kayak gitu. Mari kita lihat contohnya. Misalkan ini ada kalimat a computer like any other machine is used because it does certain jobs better and more efficiently than humans. Nah, di sini ada reference it. It ini mengacu ke siapa? Nah, coba kita artikan dulu ya. Sebuah komputer atau komputer seperti mesin-mesin yang lain digunakan karena ia melakukan tugas tertentu lebih baik dan lebih efisien daripada manusia gitu ya. Jadi ianya ini siapa? Ianya ini apakah orang, apakah benda ya? Kita lihat di depannya atau di kata di depannya sebelum it ini. A computer like any other machine is used because it. Nah, it di sini merujuk ke computer. Nah, it itu kan berarti menggantikan kata benda atau benda tunggal. Nah, bisa dilihat a computer juga tunggal kan? Jadi sesuai ya. Jadi it menggantikan atau merujuk pada a computer. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ada kalimat it is a sunny day ya. Ini adalah hari yang cerah kayak gitu. Nah, it ini refers to apa ya? Ini berarti adalah a sunny day kayak gitu. Jadi ini it merujuk ke sunny day, a sunny day kayak gitu. Kalau ini it-nya dulu, kata penggantinya dulu, baru yang digantikan. Kalau tadi kan it-nya di belakang, tapi ini it-nya ada di depan. Jadi terkadang reference itu atau kata rujukan itu berada di depan, bisa juga berada di belakang. Berbicara tentang reference word atau kata rujukan berarti kita juga berbicara tentang kata ganti. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang personal and possessive pronouns. Jadi kata ganti orang dan kata ganti kepunyaan. Di sini sudah ada tabel reference dan refers to. Jadi kata gantinya dan menggantikan apa kayak gitu. Di sini ada it and its ya. Jadi it and its itu menggantikan single noun. Jadi kata benda tunggal. Kemudian ada she, her, hers ya. Di sini menggantikan satu orang perempuan. Kemudian ada he, his, him ya. Di sini menggantikan single male person, jadi menggantikan satu orang laki-laki kayak gitu. Kemudian ada juga they, their, theirs ya. Kalau ini menggantikan plural noun, jadi menggantikan kata benda jamak ya. Jadi lebih dari satu, bisa menggantikan orang, bisa juga menggantikan benda dalam jumlah jamak kayak gitu. Nah, kita lihat contohnya yang nomor 1. I like pop music because it is very fun.
Ya, di sini ada kata ganti apa? Ada kata ganti it. Nah, it ini refers to apa? Kita langsung lihat di kata belakangnya. Ya, I like pop music. Saya menyukai pop music karena ia sangat menyenangkan. Ianya ini siapa? Berarti it ini menggantikan atau merujuk ke pop music ya. Jadi it refers to pop music kayak gitu. Kita juga lihat misalkan it tadi ya, it kan menggantikan kata benda tunggal. Nah, kemudian dilihat juga pop music tunggal? Iya, pop music tunggal. Jadi sudah sesuai ya, it menggantikan kata benda tunggal yaitu pop music kayak gitu. Kemudian yang kalimat kedua, Dennis came to my house last night. She gave me a gift. Nah, di sini ada kata ganti apa? Ada kata ganti she, ya. Silahkan kalian langsung melihat ke kalimat belakangnya, ya. She berarti kan menggantikan kata ganti orang, perempuan ya, dan jumlahnya ada 1. Nah, berarti kalian harus mencari nama perempuan atau nama cewek yang ada di kalimat sebelumnya. Ya, jadi si ini merujuk atau menggantikan Dennis. She refers to Dennis kayak gitu. Kemudian yang ketiga, Haikal wanted a new car and his mother bought him one yesterday. Ya, jadi Haikal ingin mobil baru dan ibunya memberikannya satu mobil maksudnya kemarin kayak gitu. Di sini ada kata ganti his and him. Kita lihat ke tabel tadi. His, him berarti menggantikan single male person, satu orang laki-laki. Nah, berarti kita lihat di awal kalimat ada nama Haikal. Ya, Haikal adalah seorang laki-laki. Berarti his di sini refers to Haikal, tetapi ada apostrof S-nya. Kenapa? Karena his mother, ibunya Haikal, berarti kan kepunyaan. Ya, berarti kalau ini kepunyaan harus menggunakan apostrof S, Haikal's. Ya, Haikal's mother, his mother itu sama kayak gitu. Kemudian ada kata ganti him, ya. Him refers to Haikal. Kalau him di sini refers to Haikal. Haikalnya tidak usah pakai S karena tidak menyatakan kepunyaan kayak gitu. Him di sini kan objek ya, bukan menyatakan kepunyaan. Kalau his tadi, his mother, ibunya Haikal, berarti kan ibunya ini kepunyaan Haikal. Jadi kalau ini refers to Haikal's, harus pakai S. Kalau himnya tidak usah, refers to Haikal aja, tidak usah Haikalnya ditambah S kayak gitu. Kemudian yang terakhir, the travelers lost their way in the storm. Ya, jadi travelers ini kehilangan arah atau kehilangan jalan gitu ya saat badai gitu ya. Nah, di sini ada kata ganti there. Lah, there ini merujuk ke siapa? Kita lihat di tabel tadi, kalau there itu menggantikan plural nouns. Ya, jadi kata benda jamak, bisa juga nama orang. Misalkan 2 nama orang juga bisa kayak gitu. Nah, there di sini kita lihat depannya ada the travelers. Travelersnya lebih dari 1. Nah, ini jadi there kan plural noun, jadi menggantikan travelernya. Travelernya juga jumlahnya lebih dari 1. Dan there ini kan berarti kepunyaan, ya. Their way, jalannya, kayak gitu ya. Berarti nanti travelers-nya harus juga dipakai apostrof, ya. There refers to travelers, ya, ada apostrofnya menandakan kalau kepunyaan kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke demonstrative pronoun. Kalau di bahasa Indonesia, demonstrative pronoun itu berupa ini dan itu. Jadi artinya ini dan itu. Nah, kata ini dan itu bisa dalam bentuk tunggal dan jamak. Ya, kalau tunggal ada
this, and that. Ya, jadi ini itu. This di sini dekat, ya. Dan jumlahnya hanya 1. Kemudian ada that. Berarti jumlahnya hanya 1 dan jauh. Kayak gitu ya. Kalau this pokoknya ini dekat, kalau that itu jauh. Kayak gitu. Kemudian kalau jamak ada this, ya. Kalau this berarti nanti menggantikan benda yang dekat dan jumlahnya lebih dari 1 atau jamak. Kemudian ada those. Those berarti menggantikan nanti kata benda jamak, ya, jumlahnya lebih dari 1 dan jauh gitu ya. Berarti itu. Kalau itu berarti kan jauh. Kalau ini kan dekat, kayak gitu. Nah, kemudian lihat contohnya. This is Arina, my best friend. Nah, di sini ada demonstrative pronoun this. Nah, this ini merujuk ke siapa? Ya. This is Arina. Ya, berarti this-nya ini merujuk ke Arina. Kayak gitu ya. Jadi this refers to Arina. Arina satu kan? Ya. Berarti cocok kan ya? Jadi this kan menggantikan single noun atau benda yang jumlahnya hanya 1. Berarti this ini refers to Arina. Kemudian yang number 2, the idea is nice but I don't like that. Ya. Idenya itu sangat bagus, tetapi saya tidak suka itu. Ya. Nah, di sini that ini refers to siapa? Dilihat kata sebelumnya. Ya, that tadi juga berarti untuk menggantikan benda tunggal, ya, dan jauh, kayak gitu. Nah, that ini yang menggantikan the ideal. Kemudian yang ketiga, these cakes, ya, looks very delicious. Nah, this di sini refers to apa? Merujuk ke apa? Kayak gitu. Kalau di sini this cake, kue ini itu apa? Ini itu kue. Berarti this refers to cakes. Jangan lupa karena this ini merujuk atau menggantikan plural noun, kata benda jamak, berarti refers to cakes. Cakes-nya juga harus dalam bentuk jamak, cakes pakai s, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, did you buy those books? Ya, di sini ada kata ganti atau demonstrative pronoun those, ya. Those itu dalam jumlah yang banyak. Nah, itu tuh apa? Oh, itu adalah buku. Nah, berarti those ini refers to book. Jangan lupa karena those menggantikan kata benda jamak, berarti booknya harus juga dalam bentuk jamak. Jadi books, jangan lupa pakai s, kayak gitu. Dan kita masuk yang ketiga, yaitu relative pronouns, ya. Jadi relative pronoun itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan kalimat, ya. Jadi relative pronoun, ya, termasuk kata ganti yang merujuk ke sesuatu, bisa orang, bisa juga benda. Nah, ini ada yang pertama ada who, ya. Who itu refers to subject of the sentence, ya. Who itu biasanya merujuk ke subjek dan orang, ya. Who itu menggantikan orang, kayak gitu. Kita lihat ke contoh kalimatnya. The man who is standing next to me is my brother. Laki-laki yang berdiri di sampingku adalah saudara laki-lakiku, ya. Jadi who di sini diartikan yang. Lah, yang di sini, the man who is standing next to me is my brother. Who-nya ini merujuk ke siapa? Jangan lupa who merujuk ke orang dan subjek. Nah, di sini ya, subjeknya ada the man, ya. The man orang kan, dan sebagai subjek, ya. Berarti who-nya di sini refers to the man. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ada whom, ya. Whom refers to object, ya. Object of a verb, ya. Dan ini
digunakan untuk menggantikan orang juga, tapi kedudukannya sebagai objek kayak gitu. Kemudian di sini contohnya, Andy whom you met yesterday is the most handsome boy in my class. Jadi Andy yang kamu temui kemarin adalah cowok yang paling tampan di kelasku kayak gitu. Nah, whom di sini refers to siapa? Ya, laki-laki yang kamu temui kemarin. Ya, adalah Andy. Jadi whom di sini refers to Andy. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada which. Nah, which di sini digunakan untuk menggantikan atau merujuk ke benda, ya, which benda. Kalau who dan whom tadi merujuk ke orang, kalau which ke benda. Nah, kita lihat contohnya. Ya, jadi instrumen yang digunakan untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf, ya. Di sini ada kata ganti atau relative pronoun which. Nah, which ini merujuk ke apa? Jangan lupa kalau which itu merujuk ke benda, ya. Dilihat kata sebelumnya ada di instrumen, ya. Jadi instrumen yang digunakan, ya, berarti yang di sini merujuk ke instrumen kayak gitu. Jadi which refers to the instrument. Kemudian ini lanjutan dari relative pronoun tadi, ya. Jadi ada whose, ya. Whose di sini merujuk ke orang juga, tetapi artinya possessive meaning, jadi kepunyaan kayak gitu. Misalkan contohnya di sini, ya. The girl whose dress is red is very beautiful. Ya, jadi cewek yang bajunya merah itu sangat cantik kayak gitu. Nah, whose di sini merujuk ke siapa? Cewek yang bajunya merah. Lah, yang bajunya merah itu siapa? Oh, the girl, ya. Berarti whose di sini refers to the girl kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada where. Kalau where itu merujuk atau menggantikan place atau tempat, ya. Jadi nanti kalian langsung melihat nama tempat kayak gitu. Contohnya, this is the city where I was born. Nah, di sini ada relative pronoun where. Where itu merujuk ke apa, ya? Karena merujuk ke tempat, berarti kita langsung lihat tempat, nama tempat. Di sini ada the city, ya. Jadi where di sini refers to the city kayak gitu. Kemudian ada when. Yang ketiga ada when. Kalau when merujuk atau menggantikan waktu kayak gitu. Bisa tanggal, bisa tahun, bisa periode kayak gitu, ya. Bisa jam juga. Kemudian contohnya, 2019 was the year when I graduated. 2019 adalah tahun ketika saya lulus gitu, ya. Jadi when ini merujuk ke kapan, ya, kapan. Oh, kita langsung lihat keterangan waktunya, ada tahun. Oh, berarti when ini refers to 2019 kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada why atau why. Ada what atau why. Jadi apa dan mengapa ini menggantikan atau merujuk ke suatu explanation atau penjelasan kayak gitu. Jadi nanti biasanya rujukannya itu berupa kalimat. Kalau tadi kan hanya berupa kata kayak gitu. Kalau ini merujuk ke suatu kalimat atau penjelasan kayak gitu. Contohnya, this house is too big, ya. Rumah ini terlalu besar. That is why we move. Itulah mengapa kita pindah, ya. Lah, why di sini merujuk ke apa? Alasannya apa? Ya. Jadi dicari alasannya. Ya, alasannya ada di kalimat sebelumnya. This house is too big. Ya, jadi why refers to this house is too big. Bisa ditambahi kata because, ya. Jadi why refers to because this house is too big kayak gitu. Kemudian kita masuk ke contoh lagi, ya. Di sini ada paragraf. Kita nanti berlatih mencari kata rujukannya, ya. Jadi kata ganti ini merujuk ke
apa, kayak gitu. Di sini ada kata rujukannya yang saya tandai kuning ya. Jadi kata gantinya ada it, which, their, which, and they ya. Jadi ini nanti merujuk ke apa atau siapa kayak gitu. Yang pertama ada it pada kalimat pertama. A computer like any other machine is used because it does certain jobs better and more efficiently than human. Ya, ini kayak contohnya tadi. Ya, jadi it ini merujuk ke siapa? Jangan lupa kalau it itu tadi kan menggantikan kata benda tunggal, ya kan? Kita langsung lihat ke belakangnya. Ya, di kata sebelumnya it ya. Sebuah komputer seperti mesin yang lain digunakan karena ia ianya ini siapa menggantikan? Oh, di depan ada benda dan tunggal. Oh, ini berarti it menggantikan a computer kayak gitu. Selanjutnya, it di sini menggantikan ke siapa? It can retrieve more information and process it faster than any human. It yang di depan, it can retrieve ya, yang dapat menerima informasi. Dari siapa? Kita kan tadi membicarakan komputer. Ya berarti it ini menggantikan komputer ya. Jadi it ini menggantikan komputer lagi ya. Jadi it yang kedua menggantikan komputer. Kemudian it yang ketiga coba menggantikan ke siapa? Kita lihat kalimatnya. It can retrieve more information and process it faster than any human. It komputer dapat menerima lebih banyak informasi dan memprosesnya. Yang diproses siapa? Atau apa? Yang diproses adalah informasi. Jadi it yang ketiga ini menggantikan atau merujuk ke informasi kayak gitu. Kemudian berikutnya kita lihat kata ganti yang saya tandai orange ini. Therefore computers are used when the time save offsets their cost ya. Jadi oleh karena itu komputer digunakan ketika waktu yang dihemat itu dapat setara dengan biayanya. Nya di sini atau biaya merekanya ini menggantikan computers ya. Jadi adalah biayanya si komputer. Jadi biaya kepunyaan komputer. Jadi their di sini menggantikan computers. Jangan lupa pakai apostrof ya. Pakai apostrof karena menyatakan kepunyaan ya, kayak gitu. Kemudian ada lagi kata ganti di sini yang saya tandai orange, ada which ya. Jadi which tadi adalah menggantikan benda atau hal kayak gitu ya. Di sini ada kalimatnya, kita baca lagi. Therefore, computers are used when the time save offset their cost, which is 1. Ya. Jadi komputer digunakan ketika waktu yang digunakan itu sama dengan atau setara dengan uang yang dikeluarkan. Inilah yang menjadi salah satu dari banyak alasan mereka digunakan di dalam bisnis. Ya, kalau which di sini merujuk ke alasannya itu tadi. Lah, alasannya apa? Alasannya adalah the time save offset their cost. Kemudian ada lagi di sini kata ganti D. Nah, D ini merujuk ke siapa? Ya, kita lihat lagi dari awal kalimat ini ya. Computers are used when the time save offset their cost, which is one of the many reasons they are used so much in business. Komputer ya digunakan ketika waktu yang dihabiskan atau dihemat ini setara dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, inilah yang menjadi alasan mereka digunakan di banyak bisnis. Ya, mereka ini siapa? Yang digunakan apa? Yang digunakan D ini berarti adalah menggantikan computers kayak gitu. Nah, ini adalah penjelasan dari contextual reference ya. Jadi
jangan lupa kalau reference itu adalah kata ganti atau kata rujukan. Ya, biasanya rujuk pada hal yang sebelumnya dibahas ya. Kalau di reading itu misalkan it refers to apa, misalkan it-nya itu ada di kalimat kedua, berarti kalian langsung lihat ke kalimat pertama ya. Biasanya it-nya itu menggantikan hal yang ada di kalimat pertama kayak gitu. Dan jangan lupa kalian juga harus memperhatikan kalau kata gantinya tunggal, misalkan it kayak gitu ya, it berarti menggantikan hal yang tunggal juga. Jadi nanti di pilihan jawabannya kalian juga harus mencari yang benda yang jumlahnya cuma satu kayak gitu. Kalau misalkan they kan menggantikan, artinya kan mereka ya, menggantikan benda yang banyak lebih dari satu atau jamak kayak gitu ya. Berarti nanti di pilihan jawabannya kalian juga harus mencari kata yang jamak juga kayak gitu. It's enough for today's material ya. Jika kalian masih mempunyai pertanyaan tentang materi ini, kalian bisa silahkan menanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti saya akan jelaskan lagi di grup WhatsApp. Jadi saya bisa menjelaskan ke semuanya, tidak hanya ke personal ya. Jadi ada pertanyaan apapun silahkan kalian menanyakan di grup WhatsApp. Jangan by personal message gitu ya. Okay, thank you for your attention.